Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ana Atia, Anggi Prastiwi, Dia Vida, Nilam Intan, Rahmadi, dan Triwiji atau saya sendiri. Kami akan menjelaskan mengenai tema yang kedua, metodologi pembuatan peta. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan gambaran umum. Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi atau terminologi geodesi dengan menggunakan cara dan/atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan berbentuk tablet dari tanah liat sekitar 2300 sebelum Masehi. Pemetaan di zaman Yunani kuno sangat pesat. Alat cetak untuk peta pun berkembang. Banyak penemuan sekitar abad 15. Pada mulanya, peta dicetak menggunakan papan kayu yang sudah diukir. Pada abad berikutnya, peta semakin berkembang dengan menggunakan metode-metode secara ilmiah. Dalam mempelajari suatu komunitas hewan atau tumbuhan, sering diperlukan suatu gambaran dari suatu wilayah di mana pengamatan itu dilakukan. Keterampilan dalam pemetaan sangat membantu dalam mempelajari penyebaran vegetasi atau jenis tumbuhan tertentu di suatu area atau wilayah. Berbagai metode dalam pemetaan telah banyak dikembangkan, salah satunya yaitu teknik pemetaan sederhana. Pemetaan ekologi dilakukan untuk menentukan letak suatu jenis tumbuhan di suatu area dan mempelajari pola penyebaran vegetasi atau tumbuhan di wilayah tersebut, misalnya hutan tropis. Tujuan atau fungsi dan manfaat metodologi. Metode atau cara pengukuran digunakan untuk perhitungan, pengolahan, dan koreksi data untuk menentukan posisi atau koordinat setiap titik yang terukur dalam wilayah pemetaan. Pemetaan ini dilakukan agar memperoleh gambaran wilayah dari komunitas hewan, tumbuhan, dan jasad rendik. Ketiga komunitas tersebut sangat bergantung satu sama lain dan sangat berhubungan dengan erat. Pemetaan ini digunakan untuk mengetahui letak suatu jenis tumbuhan dan pola penyebarannya dalam suatu wilayah atau komunitas. Untuk melakukan analisis vegetasi, ada beberapa metode yang digunakan. Selain ada metode yang digunakan untuk menganalisis kualitatif dari vegetasi, dan ada pula analisis kuantitatif terhadap vegetasi. Analisis kualitatif meliputi jumlah, kerapatan, luas penutupan, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis yang bersifat kualitatif biasanya digunakan untuk mengetahui penyebaran jenis tumbuhan tertentu di dalam suatu komunitas. Untuk melakukan analisis kualitatif ini digunakan cara pemetaan, yaitu pemetaan dengan mengukur jarak dan arah, dan pemetaan dengan menggunakan dua titik konstan. Tujuan praktikum kali ini untuk membantu peneliti atau praktikan menggambarkan daerah lokasi peneliti secara sederhana dan memetakan vegetasi yang penting bagi penelitian tersebut. Oke, selanjutnya ke cara kerja pembuatan peta. Untuk langkah pertama, kita membuka Google Earth dan mencari wilayah yang akan kita buat peta di bagian kotak dialog search. Kemudian langkah kedua, kita akan tentukan 4 titik pojok dari wilayah, titik A, B, C, dan D. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita salin data koordinat dari keempat titik pojok ke Microsoft Excel. Kemudian langkah yang keempat, kita setelah selesai menyimpan semua data koordinat dari 4 titik, kita simpan peta dalam bentuk gambar di save image. Kemudian langkah kelima, kita analisis fitur geografi yang ada di wilayah dalam peta tersebut. Kemudian setelah dari Google Earth, kita buka Arc Catalog, kemudian kita ubah Special Reference Property peta wilayah sebelumnya menjadi Geographic Coordinate System Dunia WGS 1984.
Kemudian kita tambahkan pola digitasi dari fitur geografi atau shapefile sama dengan WGS 1984. Kemudian langkah ke-7, setelah dari Art Catalog, kita buka ArcMap, kemudian kita input gambar peta wilayah tadi yang dari Google Earth. Kemudian kita lakukan penambahan koordinat di masing-masing titik tadi. Atau bisa kita klik pada adding control point. Kemudian langkah yang ke-8, setelah sudah kita masukkan titik-titik tadi, kita input data spasial hasil digitasi, kemudian kita buat plotting fiturnya dan menambahkan simbol selektor serta kita simpan dan stop proses editing fitur. Nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Kemudian langkah yang terakhir, atau jika sudah, kita atur skala, kita bisa tambahkan garis raya, legenda, dan lain-lain. Untuk menentukan titik batas wilayah pada peta, pertama-tama kita membuka aplikasi Google Earth. Kemudian kita tentukan lokasi di mana kita akan membuat peta. Misalnya saja kota Surakarta. Lalu klik telusuri. Nah, ini merupakan wilayah kota Surakarta. Kemudian tempat seperti ini. Lalu kita buat titik penanda dengan klik pin. Kemudian tarik pin ini sesuai dengan titik yang akan kita buat. Misalnya di sini. Kita beri nama titik A. Nah, dari titik A ini kita memperoleh data berupa garis lintang dan garis bujur. Nah, kedua garis ini kemudian akan kita copy pastekan pada Microsoft Excel. Lalu setelah koordinatnya diperoleh dan disimpan pada Excel, kita akan kembali ke Google Earth dan mengklik OK. Lalu kita akan membuat 3 titik lainnya dengan cara yang sama. Kita membuat titik B, C, dan D. Kemudian koordinat titik-titik tersebut akan di-copy pastekan pada Microsoft Excel. Setelah keempat titik dibuat, kita akan menyimpan file dari peta ini dengan cara klik file pada pojok kiri atas, kemudian pilih bagian simpan, lalu pilih simpan gambar, kemudian klik.
Kemudian klik lagi simpan gambar dan beri nama peta. Setelah itu save. Nah, untuk penentuan titiknya telah selesai. Lalu dari data ini akan diolah lagi dalam aplikasi ArcGIS. Untuk langkah 11-12 tadi sudah. Selanjutnya untuk slide ke maaf tadi maksud saya slide. Sekarang untuk slide yang ke-13 kita akan menginput data spasial hasil digitasi yang tadi sudah kita tentukan di shapefile tadi. Kita input semua, kita tambahkan. Kemudian kita akan melakukan plotting fitur. Bisa dilihat di slide ke-14. Dengan cara kalau misalkan jalan itu kita titik gitu. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, jangan lupa untuk menambahkan simbol selektor. Contohnya kalau pertanian itu berarti hijau muda misalkan. Kalau nanti misalnya ada laut, kita bisa ganti biru. Terus atau jalan kita bisa ganti, kalau jalan raya, jalan provinsi kita bisa ganti merah, atau kalau jalan desa kita ganti kuning, kayak gitu ya. Dan kalau sudah menambahkan simbol selektor, bisa kita simpan dan kita stop proses editing fiturnya. Nah, untuk tadi yang simbol selektor itu bisa dilihat juga di slide ke-15. Kemudian untuk slide 16 ini kita bisa menambahkan skala, kita bisa tambahkan legenda, terus kita bisa tambahkan mata angin, dan kita juga bisa tambahkan garis khayal atau yang lain juga bisa. Seperti itu. Analisis pada peta terbagi atas dua macam. Yang pertama ada analisis spasial, yaitu data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi, dan area pada koordinat tertentu. Nah, data spasial ini berkaitan dengan geometri, topografi, dan kartografi. Kemudian ada data atribut atau non-spasial. Data atribut ini merupakan karakteristik dari objek-objek geografi data spasial seperti warna, tekstur, dan keterangan lainnya. Dalam peta, hal-hal yang dapat kita analisis meliputi: yang pertama, kita dapat menafsirkan warna wilayah dengan memilih warna yang berbeda untuk wilayah spasial yang berbeda pula. Kemudian kita dapat menafsirkan titik lokasi dengan memilih simbol tertentu yang berbeda dengan objek satu dengan objek lainnya. Kemudian kita dapat menafsirkan garis atau kenampakan memanjang dengan memilih warna dan pola garis tertentu untuk garis spasial yang berbeda. Kemudian kita bisa menentukan arah mata angin sebagai petunjuk menentukan arah atau tujuan. Lalu kita dapat menghitung skala pada peta dengan wilayah yang sebenarnya. Di sini sebagai contoh analisis dari peta. Yang pertama ada analisis untuk titik lokasi. Seperti gambar yang ditampilkan, ada simbol seperti rumah itu untuk lokasi kantor desa. Kemudian logo PMI untuk lokasi puskesmas. Kemudian logo seperti bulatan itu untuk
lokasi terminal, kemudian kotak berwarna hitam untuk tempat ibadah, kemudian ada gedung sekolah yang berwarna kotak jingga, lalu segi 6 yang melambangkan pasar. Lalu kita akan menafsirkan warna wilayah pada peta. Di sini ada contoh warna biru untuk penampakan situ atau danau, kemudian warna hijau tua untuk daerah hutan, lalu warna hijau muda untuk area sawah, dan ada warna coklat muda untuk menunjukkan daerah Tegal atau pertanian. Maksud saya perkebunan. Lalu untuk menafsirkan garis, seperti contoh ada garis berwarna merah menunjukkan jalan raya, kemudian garis warna hitam menunjukkan jalan kampung, lalu ada garis strip hitam menunjukkan batas desa, dan yang terakhir sekumpulan titik itu menunjukkan batas hutan atau Tegal. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan arah mata angin. Nah, arah mata angin itu yang utama ada 4, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian ada lagi timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Nah, yang menunjuk ke atas itu merupakan arah utara, kemudian penunjuk ke arah bawah itu menunjukkan arah selatan. Lalu untuk penunjuk ke arah kanan berarti untuk mata angin arah timur. Lalu untuk arah kiri menunjukkan arah barat. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung skala pada peta. Skala pada peta itu memiliki rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini kan skala 1:1 juta. Jadi dalam 1 cm peta sama dengan 1 juta cm jarak sesungguhnya atau 10 km. Dan sekarang pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemetaan atau pembuatan peta merupakan salah satu metodologi dalam kerja lapangan ekologi berupa proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan cara penggabungan data mentah menjadi digital menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System. Data digital yang telah terekam akan menampilkan data vegetasi naungan yang ditemukan pada suatu area dan juga spesies yang terdapat di dalam naungan tersebut. Adanya peta vegetasi naungan itu dapat memberikan gambarannya yang secara informatif secara garis besar mengenai jenis vegetasi naungan spesies yang dominan pada area tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui jenis vegetasi spesies pada area tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.